Saya itu mempunyai pandangan politik itu sebenarnya bukan hal yang kecil atau kotor. Politik itu adalah seni. Politik ini mengatur semua kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kantamedia.com. Kita kembali lagi ke program Kalteng Mahini, Kalteng Mendengar, di mana program ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah dengan berbagai latar belakang, mulai dari generasi milenial, perempuan, generasi tokoh budaya, tokoh adat, dan lain-lain. Nah, kali ini Kalteng Mining kembali menghadirkan salah satu tokoh muda yang kalau kita lihat dari rentetan aktivitasnya sehari-hari lumayan lumayan apa ya, lumayan banyak, sehingga kayaknya ini bisa jadi satu hal yang cerita yang menarik juga ini nanti buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, terutama generasi milenial. eh Kali ini ada, saya panggilnya Mas aja ya mungkin ya, biar lebih enak, Atau Bung gitu. atau Bung Ya, Bung aja. Bung Bung Wawan. Wawan Nopardo. Ya, Jadi Bung Wawan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu lah, kira-kira siapa sih sebetulnya Bung Wawan ini, kok bisa hadir di sini. Jadi apa ya, apa saja yang dilakukan oleh Bung Wawan selama ini dan aktivitas sekarang seperti apa ya, silakan. siap. Gimana? Ya. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, tabet selamat lingkungan latai, salam sujud kena merempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Ya, terima kasih Mas ya. Mas saya yang sangat luar biasa dari kantamedia.com. Ya, betul. Terima kasih telah mengundang saya. Saya sangat menyambut baik, luar biasa. Podcast ini kita dari kaum milenial diberikan ruang untuk berbicara. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wawan Nopardo Andika Saputra. Panjang juga. Ya. Tapi biasa dipanggil Wawan. Wawan. Iya. Namanya kayak nama orang Sunda. Oh Tapi, iya, betul. Tapi saya aslinya orang Dayak, dari Kalteng, orang Katingan di Desa Pendahara, Uluh Lewu. Aktivitas sehari-hari di gerakan sosial ya, khususnya di organisasi, baik itu di tingkat kepemudaan, organisasi tingkat keagamaan, organisasi adat juga terlibat di situ. Jadi sangat menarik rasanya saya yang khususnya kaum milenial ini bergabung di organisasi itu. Ada suatu hal yang saya pikir mindset pemuda hari ini itu ayo berorganisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami sendiri, saya yang asli dari orang kampung, latar belakang ya memang ya namanya orang kampung ya, latar belakang rata-rata menengah ke bawah. Tapi ketika saya berkuliah di khususnya di Palangkaraya,
di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Palangkaraya. Saya mengenal organisasi jaringannya sangat luar biasa, baik itu di tingkat internal kampus dan eksternal kampus. Itu membuka wawasan saya bagaimana kita bisa mengenal banyak orang-orang hebat di situ, baik itu dalam sisi sosial, akademisi, dan juga orang-orang politik, serta orang-orang yang mempunyai usaha yang sangat luar biasa. Di situ saya berpikir dan saya belajar, berdiskusi bersama mereka. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di situ. Sehingga ini membentuk karakter saya yang awalnya orang Lewu yang tidak tahu apa-apa di kota orang. Jadi luar biasa lah, sehingga banyak teman sekarang. Bung Wawan, Ya, sekarang ini kan kita sering mendengar nih, Bung Wawan tadi bilang di kampus dulu ketika masih aktif kuliah, aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan juga. siap. Nah, sekarang ini kan kalau kita mendengar banyak atau apa ya, keinginan kawan-kawan mahasiswa untuk terlibat aktif di organisasi kampus baik intra maupun ekstra, katanya ada kecenderungan menurun. Nah, itu benar nggak sih Siap. menurut pengamatan Bung Wawan selama ini? Ya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Saya itu kan masuk di perguruan tinggi itu tahun 2015. Angkatan 2015 itu saya masuk dari tingkat himpunan mahasiswa prodi, jurusan baru naik ke BEM. Ketika saya mengamati pergeseran dari minat mahasiswa, khususnya 2015 ke 16, 17, 18, 19 itu sangat luar biasa. Tetapi ketika ada waktu itu pandemi COVID, itu saya mengamati secara pandangan pribadi saya memang kecenderungan mengurang dan menurun lah minat mahasiswa itu. Padahal itu sangat penting sebenarnya. Nah, ini kan sekarang sudah pandemi sudah berakhir, minat mahasiswa pun juga saya lihat masih minim. Belum kembali, euforianya belum kembali. Jadi saya mengajak ada rekan-rekan mahasiswa ya, khususnya mahasiswa baru yang untuk angkatan tahun ini, ayolah berbondong-bondong, carilah internal organisasi di internal kampus itu banyak lah, himpunan mahasiswa prodi, mahasiswa jurusan, BEM, baik itu organisasi keagamaan, dan juga paling pentingnya organisasi eksternal tuh khususnya di Cipayung, cari saja itu. Yang Muslim bisa masuk di HMI, PMII, itu kan kami yang suka gerakan nasionalis juga GMNI, ada yang Kristen itu GMKI, Katolik PMKRI, yang Hindu KHMDI, banyak sekali, Pradah. Jadi ayo masuk gitu. Jadi tadi Bung Wawan juga sempat menyampaikan bahwa berkah dari sering berorganisasi itu kan terasa sekarang. Siap. Nah, terasa sekarang. Sebetulnya berkah manfaat seperti apa sih yang dirasakan atau dijalani oleh Mas Bung Wawan sekarang, Ya. dari mungkin contoh-contohnya seperti apa? Ya. Yang paling saya rasakan tuh dampaknya itu ketika di organisasi adalah beasiswa. Beasiswa khususnya kan ketika saya gabung di himpunan mahasiswa daerah, waktu itu kebetulan dipercayakan sebagai juga ketua himpunan mahasiswa daerah Kabupaten Ketingan, situ dapat bantuan beasiswa, dan juga ketika di organisasi di internal kampus juga dapat beasiswa PPA dan lain-lain. Itu kan saya kan masuk kuliah itu bukan bidik misi, enggak beasiswa. Jadi reguler lah sistemnya kan. Jadi saya berpikir bagaimana yang namanya orang desa ini kan, orang kampung ini, bagaimana tidak terlalu membebankan orang tua di kampung untuk biaya kuliah. Jadi organisasi ini adalah yang memberikan saya informasi. Nah, di sini informasi itu sangat cepat kita dapatkan. Ada senior yang mengirimkan pamflet ini, dibukalah beasiswa, daftar segala macam.
Nah, yang paling saya senangi itu ketika kita diwawancarai dan mendapatkan beasiswa, yang dilihat utama itu adalah keaktifan berorganisasi. Nah, itu yang sangat Iya, membantu iya. sekali rasanya. Jadi ada nilai tambah dari Betul. aktivitas di organisasi Ya, itu dan untuk juga itu dari saya S1 itu rata-rata saya dapat bantuan itu dari beasiswa. Sampai S2 pun beasiswa saya. betul. Ya, Wah, hebat ya itu berarti. contoh yang konkret itu. Yang konkret. Ini Belum lagi jaringan yang lain-lain itu sangat luar biasa. yang saya bilang tadi bisa menjadi motivasi bagi generasi-generasi milenial bahkan Gen Z sekarang yang memang lagi menjadi generasi paling besar di negeri ini sekarang. Ya, Nah, sekarang kan udah selesai nih. ya, Kuliah udah selesai, siap. bahkan udah selesai S2 juga ya. Siap. Berarti udah terjun ke masyarakat langsung. Nah, ketika ketika sekarang udah terjun ke masyarakat, apa apa nih aktivitas Bung Wawan lagi sekarang? Saya itu mempunyai niat ketika selesai khususnya akademik saya terjun di masyarakat itu bukan hanya tentang mencari pekerjaan. Mhm, Jadi saya itu mempunyai beberapa teman yang mempunyai visi misi yang sama. Kita bangunlah kelompok kelompok usaha, mhm, yaitu jenisnya koperasi. mhm. Jadi inilah yang kita bangun sekarang untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, jadi kita komunikasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kalteng, bagaimana koperasi kita ini bisa masuk, dan bagaimana orang-orang yang di daerah itu yang belum dapat pekerjaan kita rekrut untuk masuk di situ. Nah, jadi mindset yang saya buka itu bukan hanya tentang mencari kerja, tapi bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan. Memang tidak Betul. mudah, tidak Iya, mudah, betul. tidak mudah, banyaklah rintangan. Saya itu pernah bikin PT angkutan, dan teman-teman itu bangun CP, bangun koperasi, jadi luar biasa rasanya. Memang tidak mudah, tapi sekarang sudah mulai adalah sedikit-sedikit hasil, sudah mulai kelihatan. Udah mulai berjalan lah ya. Ya, Ah, ya itu apa namanya dari sisi ekonomi lah ya. ya, Selain di bidang ekonomi itu tadi saya juga dapat informasi katanya Bung Wawan sekarang juga mulai merambah ke politik juga nih, bener nggak? ya, benar, benar, karena saya itu mempunyai pandangan politik itu sebenarnya bukan hal yang keji atau kotor sebenarnya. Tapi Mhm. oknumnya itu yang membuat keji dan kotor. Tapi itu politik itu adalah seni. Seni. Bagaimana politik ini mengatur semua kebijakan. Khususnya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, infrastruktur, yang lebih umum lagi sosial. Itu semuanya politik yang mengatur. Kebijakan-kebijakan politik. Iya. Nah, sehingga ketika saya dulu terjun di organisasi, sering bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah juga ketika kita dalam gerakan gerakan aksi atau demonstrasi, merubah kebijakan ini bukan harus kita teriak-teriak terus. Ternyata untuk merubah sistem itu kita beranikan diri masuk ke sistem dengan membawa misi yang sudah kita konsepkan dengan seideal mungkin. Ketika nanti kita menjadi, kalau memang dipercayakan oleh masyarakat, diberikan kesempatan, konsep-konsep ini yang ingin kita terapkan agar nanti bagaimana politik itu sangat luar biasa berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Ah, berarti Bung Wawan sekarang udah mulai melibatkan diri di politik, dengan kata lain menjadi calon anggota legislatif juga. Siap. Dari partai apa? Ya, mohon izin saya maju dari Partai PDI Perjuangan PDI di Perjuangan. Kabupaten Katingan. Itu di Dapil 1 ada 3 kecamatan, wilayahnya itu di Katingan Hilir, Tewang, Senggalanggaring, dan Pulau Malan. DPRD Katingan. Ya, Kenapa memilih DPRD jadi caleg untuk DPRD Katingan? karena mengingat saya itu ingin membangun daerah saya. Karena saya berasal dari Katingan, saya melihat ada beberapa hal yang harus saya
perjuangkan ke depan di daerah saya, sehingga saya mempunyai niat dan hajat besar ke situ harapan saya untuk mengubah khususnya di dapil saya itu agar lebih baiklah ke depan secara segi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu. Gitu. Oke, eh, sebagai salah satu generasi milenial yang sekarang terjun ke politik juga menjadi salah seorang bakal calon anggota legislatif, Ya, sekarang masih bakal ya. masih bakal. Kemarin udah disampaikan daftar calon sementara oleh KPU. Eh, apa sih yang Bung Wawan tawarkan untuk masyarakat sehingga membuat masyarakat ini, wah ini nih generasi milenial ini memang harus saya pilih nih Siap. supaya bisa duduk. Nah kira-kira apa sih yang menarik dari Bung Wawan untuk bisa ditawarkan, Iya. bisa apa namanya menarik masyarakat supaya bisa memilih itulah kira-kira Siap. ya. Oke. Tapi mohon maaf saya apa namanya ini bukan kampanye untuk mengajak memilih loh ya. Ya, Nah, siap. karena sekarang kan belum masanya kampanye. Belum. Saya hanya nanya apa sih yang Bung Wawan tawarin gitu kok Siap. generasi milenial nekat maju mencalek, apa sih modal lu gitu loh, Iya. kok maju jadi caleg, emang nggak takut bersaing sama yang senior gimana? Ya, terima kasih Mas, pertanyaannya sangat luar biasa. Saya punya pandangan begini. Khususnya di wilayah Kalteng itu di Katingan sumber daya alam kita itu sangat luar biasa. Itu banyak sering disampaikan. Kita itu sering pembangunan infrastruktur ya, bukan jalan segala macam. Tetapi kita lupa itu membangun SDM. Sumber daya manusia kita ini perlu kita bangun. Apa? Melalui apa? Pendidikan. Kalau pendidikan sumber daya manusia kita ini khususnya di Katingan itu bagus, otomatis kita bisa mengelola daerah kita. Nah, jadi bagaimana saya mengajak? Saya ini orang terbatas kemampuan ekonomi orang tua saya. Tapi saya ingin bersekolah, melanjutkan pendidikan. Nah, sehingga ini membuka mindset saya. Yang awalnya kata saya itu tadi, bukan hanya tentang mencari kerja, tapi bagaimana membuka lapangan kerja. Kuncinya lalu apa? SDM kita harus mampu dulu di situ. Betul. Kalau SDM orang Katingan ini mampu, otomatis Katingan ini akan lebih baik nanti arahnya ke depan. Betul. Infrastruktur itu akan menunjang. Segi lain-lain itu akan menunjang. Tetapi apa sih yang paling utamanya itu adalah sumber daya manusia kita siap dulu secara mental. Secara mental kita juga harus siap. Bangunan-bangunan itu yang perlu kita bawalah ke depan. Semoga ini juga menjadi bahan renungan kita bersama. Ayo, putra-putra di Katingan khususnya, mari bersekolah. Pendidikan merupakan modal awal untuk membuka berbagai pintu di masa depan. Siap. Ya. Jadi apa namanya sumber daya manusia memang sangat vital di semua sektor, ekonomi, budaya, bahkan adat sekalipun itu juga pendidikan perlu supaya adat itu bisa tetap terjaga kemudian, bukan hanya sekedar tradisional. Ya. Intelektual kita harus dibangun dulu. Ya, karena untuk menjaga itu dari gerusan ini kan perlu kemampuan intelektual yang mumpuni juga. Betul sekali. Nah, tadi dari PDI Perjuangan, kenapa sih kok milih PDI Perjuangan? Ya itu. Saya tuh pernah ditanyakan juga itu, Mas. Ada cerita atau mungkin ya siapa tahu di PDI Perjuangan ada kayak atau gimana? Saya itu pernah itu ditanya juga oleh masyarakat juga di Katingan, kenapa Wawan itu memilih partai PDI Perjuangan? Di situ kan pemain bintang semua itu, senior yang sudah hebat luar biasa. Saya itu caleg paling muda di Katingan, caleg paling muda.
Tapi kenapa sih saya memilih PDI Perjuangan? Karena saya lihat di PDI Perjuangan ini partainya itu kalau kita berbicara nasionalis secara keseluruhan, PDI Perjuangan lah tempatnya. Ideologi tertanam itu, ideologi Soekarnois, ideologi Pancasilais itu sangat dapat sekali feelingnya itu di PDI Perjuangan. Apalagi ketika saya mahasiswa dulu, saya sudah punya niatan sebenarnya untuk ke politik. Makanya saya ketika saya berproses di organisasi, saya juga memahami belajar lah tentang ini partai mana yang cocok dengan ideologi saya ya, di PDI Perjuangan. Masalah ada senior, ada apa segala macam itu kan nah apa lah, saya pikir itu proses lah, menentukan nanti demokrasi lah, masyarakat juga bisa menilai. Jadi harapan saya, karena saya bacalek yang paling muda di PDI Perjuangan, bagaimana adalah sistem kaderisasi nanti ke depan itu berjalan lah di PDI itu. Jadi kaum milenial harus kita perhatikan juga, karena mengingat bonus demografi ini merambat juga di tahun 2024. Bagaimana pemilih-pemilih pemula itu, khususnya generasi milenial, generasi Z itu sangat luar biasa. Betul. Jadi partai itu harus memberi ruang untuk caleg-caleg muda ini untuk menarik generasi milenial, sehingga nanti partai ini menjadi kekuatan yang besar. Bagaimana visi misi partai, program partai tetap bisa berjalan berkesinambungan nanti ke depan. Betul. Pemilu 2024, generasi milenial dan Gen Z adalah pemilih terbanyak dari total DPT yang sudah disampaikan oleh KPU kemarin. Nah, kalau melihat Kabupaten Katingan sendiri, Bung Wawan sebagai salah seorang putra daerah tadi menyinggung soal kekayaan sumber daya alam sebagainya. Nah, kira-kira menurut Bung Wawan ke depan nih Kabupaten Katingan ini harus dibikin seperti apa sih lagi supaya bisa lebih cepat maju, bisa lebih cepat, ya kalau mau sombong sedikit, dibandingkan kabupaten-kabupaten pemekaran yang lain bisa lebih baik lah ya. Kan ke depan ini kuncinya di tangan-tangan generasi milenial dan Gen Z semua untuk mengolah apa yang ada saat ini. Pertama-tama kan kita harus saya sampaikan tadi, bangun dulu sumber daya manusianya. Kalau ini nanti sudah berjalan, saya itu melihat Katingan ini potensinya itu di pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, itu kan banyak itu, apalagi rotan di sana itu banyak sumber-sumber daya alam itu yang bisa dimanfaatkan menjadi ekonomi kreatif, sehingga mindset masyarakat itu bukan hanya tentang harus menjadi PNS ya, mohon maaf, itu juga bagus. Itu salah satu bentuk sukses juga. Tapi jangan lupa pendapatan daerah itu dilihat juga dari industri yang berjalan di kabupatennya. Jadi kalau kita ingin membuat Katingan ini menjadi pendapatan daerahnya tinggi, contohnya seperti di Bali, ya kita buat seperti pariwisata, industri, ekonomi kreatif. Itu yang kita harus kejar ke depan, sehingga ini juga akan mendorong nanti percepatan pembangunan. Nah, dengan sumber daya yang mumpuni tadi, sumber daya manusia yang mumpuni tadi, infrastruktur akan cepat dibuka. Nah, sehingga orang akan lebih cepat tahu Katingan ini, apalagi dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang. Kita bisa memberitahukan Dalam waktu yang sangat cepat, hanya hitungan detik orang udah di berbagai penjuru dunia udah tahu gitu. Tahu ya, udah bisa menerima informasinya. Kemudian gini Bung Wawan, maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan, tentunya ketika berbicara politik, berbicara pemilu, ini kan 2024 pemilu serentak nih. Secara kepartaian PDI sudah menyatakan
akan mengusung bakal calon presiden sendiri, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, menurut Bung Wawan, sosok Ganjar ini atau sosok bakal capres yang diusung PDI ini udah udah cocok atau belum sih? Iya. Terutama untuk Kabupaten Katingan khususnya dan Kalimantan Tengah lah secara umum. Terima kasih Mas. Ini pandangan pribadi saya mengenai sosok Ganjar Pranowo ini sangat sangat luar biasa. Pertama dari usungan-usungan partai untuk bakal calon presiden ini, saya lihat beliau yang paling muda, yang paling bisa masuk ke generasi milenial. Dan sosok beliau ini sangat menyejukkan, saya lihat menyejukkan. Apalagi dengan pengalaman beliau di birokrasi dari DPR, legislatif sampai eksekutif menjadi gubernur, itu menjadi modal yang sangat utama dalam memimpin suatu pemerintahan atau suatu bangsa ini. Apalagi dicalonkan menjadi bakal calon presiden. Jadi ketika saya itu survei, kebetulan saya sudah jalan-jalan dah, khususnya di kalangan pemuda di Katingan, itu tanggapan mereka sangat luar biasa. Bahkan itu mereka dengan sukarelawan itu, ayo Bang, kita bentuk relawan untuk menangkan Pak Ganjar gitu. Karena mereka sudah mempunyai, apalagi dengan mereka membaca track recordnya di media sosial itu, wah, ini sosok-sosok yang menyejukkan katanya. Masuklah rasa. Relatif bisa diterima gitu ya. Sangat-sangat bisa diterima. Sangat bisa diterima. Eh, kira-kira kalau bagi yang tidak bisa atau belum bisa menerima itu kenapa sih? Mungkin politik ini kan adalah pandangan, cara pandang kita. Apalagi kita manusia ini kan mempunyai cara pandang dan berpikir berbeda-beda. Ya mungkin entahkah dari sisi partai yang berbeda kan kita tidak tahu. Dan pasti saya pikir apapun nanti yang terjadi di pemilu di tahun 2024 ini, khususnya pemilihan presiden, masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kalteng, Katingan, sejuk, damai, bisa menerima apapun hasilnya nanti. Itu dia sebetulnya tujuan saya nanya itu tadi, arahnya sebetulnya seperti itu. Jadi ini kan ada yang masing-masing orang kan tentu punya pilihan. Siap. Punya pilihan politik yang berbeda-beda. Ada partai politik juga sangat banyak, tentu banyak. Dengan bakal calonnya masing-masing. Iya. Nah, kita sudah maklum bahwa yang namanya pemilu tentu akan banyak kehangatan di sana. Kalau akan banyak dansa di sana, kalau pinjam istilahnya Ketua Umum PDI kemarin. Dansa itu kalau saya memahaminya artinya banyak gerakan kanan, kiri, maju, mundur, dan potensi untuk senggolan pun pasti akan ada di situ. Nah, menurut Bung Wawan, untuk ya walaupun kiranya senggolan ada, tapi supaya jangan sampai kita terpecah belah lah, kita tidak sampai saling sikut menyikut yang menyakiti. Menurut Bung Wawan harusnya seperti apa para politisi, terutama para politisi muda lah, ikut membangun situasi yang kondusif di masyarakat menjelang pemilu serentak ini nanti? Iya. Terima kasih Mas. Saya berpikir begini. Kalteng ini khususnya, saya bicara Kalteng ya. Kalau bicara Indonesia mungkin kulturnya sangat banyak. Nah ini di Kalteng saja saya melihat kita ini kan mempunyai filosofi Huma Betang, hidup rukun, berdampingan dan damai. Nah memang ini kalau disebutkan sangat mudah Mas. Tapi implementasinya, kita menyikapinya di lapangan itu yang susah. Itu tadi karena pada dasarnya punya pemikiran yang berbeda. Tetapi kalau kembali lagi kita dengan hati nurani kita, apakah dengan membawa ego, membawa kepentingan sendiri,
dengan penuh rasa emosi, tidak sependapat ini akan membawa kedamaian dan kesejukan. Itu kan tidak tujuan kita. Makanya saya itu mengajak kaum milenial itu bagaimana kita berpolitik yang santun, beretika, beradat. Apalagi di Kalteng ini kita dikenal dengan orang yang beradat. Lahir beradat, mati pun beradat kita di Kalteng ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya janganlah kita terlalu sampai membuat keonaran yang sangat berlebihan. Menurut saya itu tujuan politiknya sudah berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, politik kan adalah seni. Ya, Kadang yang membuat kotor ini kan adalah oknumnya, sehingga kan dengan ketika menjelang tahun pemilu, wah ini riak-riaknya politiknya sangat luar biasa, sehingga perdebatan antara kelompok ini menjadi pertikaian, sehingga orang ngapain sih izin politik, bodo amat lah, nggak mau ngurus lagi politik. akhirnya menjadi a priori gitu Nah, ya. sehingga efeknya menjadi apatis. Nah, Ya. jadi saya mengajak di tahun 2024 ini tolonglah kita sama-sama memijaki hal ini, sama-sama dewasa, sportif lah gitu. Yang namanya bertarung kan ya pasti ada menang ada kalah. Ya, betul. Tapi yang terpenting bagaimana politik ini membawa kesejukan lah untuk kita bersama ke depan. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan saya yang milenial. Oh ya, kata mereka siap. Gitu. Artinya milenial punya beberapa tanggung jawab di sini. Ya. Pertama, karena memang seperti tadi saya bilang bahwa milenial dan Gen Z adalah komposisinya terbesar di pemilih. Maka bagaimana keadaan pemilu nanti sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh dua komponen ini, dua generasi ini. Makanya tadi saya bilang kondusif atau tidak, salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana generasi milenial dan Gen Z menyikapi pemilu. Itulah tadi pentingnya peran generasi milenial untuk sama-sama saling menjaga, sama-sama membangun kultur politik yang Sehat. Jadi ini perlu dicamkan juga buat teman-teman generasi milenial, baik yang saat ini sudah terjun ke dunia politik praktis maupun yang masih belum, masih hanya menjadi pengamat di luar. Tapi yang pasti sebagai generasi muda punya tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan pemilu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Kabupaten Katingan, balik lagi ke Kabupaten Katingan, tadi kita udah bicara menyinggung soal sumber daya alam, soal pemilu legislatifnya, soal pemilu presiden dan segala macam. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Bung Wawan. Kabupaten Katingan ini kan tadi katanya punya salah satu potensinya pariwisata. Nah, menurut pengamatan Bung Wawan, sekarang ini potensi pariwisata Katingan yang paling cepat lah, paling bisa kita olah dalam waktu cepat untuk memberikan impact positif bagi daerah ini wisata apa? Saya sampaikan tadi itu yang paling potensi itu kan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM. Kalau di pariwisatanya itu kan khususnya di daerah saya itu kan ada beberapa riam, itu riam, contohnya riam Makiki, wisata alam itu kalau pernah itu masuk ke sana itu sangat luar biasa. Nah jadi
alam ini kan sudah menyediakan keindahannya sangat luar biasa. Nah, cuman pengelolaannya ini yang belum tersistematis. Nah, sehingga kalau ini dikelola secara tersistematis, otomatis kan itu daerah itu mendapatkan penghasilan. Nah, sehingga ini berputar terus uang ini, uang dikeluarkan buat apa lagi, buat apa lagi, buat apa lagi. Nah, jadi ada juga dulu itu namanya kalau di daerah Tewas Lengkaring itu ada namanya Danau Biru. Itu dulu sebenarnya ya tempat sempat trending juga iya, itu. trending juga. Itu awalnya itu adalah galian bekas orang ngambil tanah pasir. Nah, ketika hujan, air itu berubah jadi biru. Jadi kan luar biasa waktu itu. Nah, cuma sekarang saya lihat desa-desa, khususnya di desa Tewarangkang itu kan sudah mulai mengangkat itu menjadi wisata. Nah, sehingga ini desa itu mulai dikenal sudah. Bahkan sudah mendapatkan penghasilan dari situ. Orang juga bisa berjualan di situ. Nah, berjual ekonomi kreatif tadi, benda apa namanya barang-barang yang dari rotan, dari apa. Sehingga ini kan menarik. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Tapi seringkali kan kita mendengarnya bukan hanya Katingan sebetulnya. Bahkan Kalimantan Tengah memang mempunyai potensi pariwisata yang bisa dikatakan sangat menarik dan tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Hanya saja kita memang harus diakui salah satu kendala pengembangan pariwisata kita adalah infrastruktur. Ini ya mungkin menjadi salah satu PR bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ke depan. Kalaupun toh misalnya nanti Bung Wawan menjadi salah satu bagian dari itu, ya berarti menjadi salah satu tugas Bung Wawan juga lah untuk membantu mengatasi itu ya. Amin, sahih. Nah, apalagi ya, rasanya udah hampir semua ya kita bahas. Ada satu hal menarik mungkin yang sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini. Sekarang ini kan kita melihat, atau kalau saya membaca berita, mendengar dan menonton televisi dan macam, salah satu ya mungkin sedang tren juga di berbagai daerah, khususnya di Kalimantan, kita mengetahui banyak nih organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasiskan kedaerahan. Ini kan lagi tumbuh subur dengan berbagai latar belakang pendiriannya. Nah, menurut pandangan Bung Wawan sendiri, banyaknya lahir ormas berbasis kedaerahan, berbasis kesukuan ini positif nggak sih? Atau istilahnya memberikan dampak positif nggak untuk masyarakat? Siap. Oke. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat menarik. Apalagi dengan sudah ditetapkannya Kalimantan, khususnya di Kaltim ya, menjadi ibu kota negara. Ini juga berdampak juga untuk Kalteng. Jadi ada suatu fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, banyaknya organisasi-organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan yang berbasis ormas atau berbasiskan adat. Jadi itu tumbuh subur seperti yang Mas sampaikan tadi. Kebetulan juga saya salah satu pengurus ormas, tergabung juga dalam DAD provinsi dan juga sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perpedayak Pasukan Lawang Bandang Indonesia. Nah, kebetulan ini pusatnya di Kalteng, kita juga ada di Kaltim, di Kalsel, bahkan di Kalbar, ada kita. Jadi dampaknya itu kalau ditanya berdampak positif atau negatif, yang pastinya banyak berdampak positif saya lihat.
Karena begini, menjadi suatu ketakutan juga, ada suatu ketakutan. Kan begini, contohnya di Jakarta itu uh, orang-orang yang khas Betawi dengan ibu kota negaranya itu di Jakarta. Ada suatu fenomena juga orang-orang adat, orang-orang yang lokal itu banyak terpinggirkan. Nah, sehingga ini menjadi ketakutan juga untuk masyarakat Dayak. Ada mungkin tidak semua, tapi mungkin ada karena kita juga di Ormas sering mendiskusikan ini. Nah, makanya hal yang paling terpenting untuk menjaga itu adalah dengan hadirnya Ormas ini. Bukan dalam artian kita anti dengan ibu kota beda di sini, tidak. Kita sangat welcome, kita sangat menerima itu, dan itu juga berdampak bagus untuk pembangunan Kalimantan ke depan. Percepatan pembangunan itu yang kita inginkan juga. Tetapi bagaimana hadirnya Ormas ini, bangunnya Ormas ini juga berdampak positif untuk masyarakat. Karena begini, kenapa saya bilang ini positif? Ada salah satu contoh kemarin itu di daerah kabupaten ini, saya nggak mau sebut, dengan perusahaan ini saya nggak mau sebut, itu ada penyerbutan lahan. Jadi masyarakat lokal ini kan bingung mau melaporkan kemana. Jadi akhirnya mereka mempercayakan Ormas. Ketika Ormas ini turun, khususnya organisasi masyarakat Dayak turun, itu apa yang diperjuangkan itu, ya kalau kita bilang berhasil lah. Berhasil. Karena mengingat juga di wilayah tersebut juga ada suatu tempat yang dianggap sakral, khususnya seperti kayak desa adat. Jadi ini mau digusur dan dijadikan lahan perkebunan sawit lah pada intinya gitu. Jadi kan ini juga menjadi warning untuk para investor. Silahkan berinvestasi, tetapi selesaikan dulu secara administratif itu di desa dengan masyarakat sampai tuntas. Yang sampai ketika nanti sudah berjalan ini ganti rugi lahan segala macam itu tidak diganti dengan sepenuhnya. Ini merugikan juga khususnya masyarakat lokal. Dan kalaupun nanti perusahaan itu sudah berdiri, itu para pekerjanya itu tolong diperbanyak juga orang-orang lokal, diperdayakan orang lokal. Nah, karena jangan sampai nanti tanda kutip Kalteng ini khususnya punya sejarah kelam, konflik sosial lah. Itu yang kita hindari. Makanya saya bilang tadi ini harus diredam lagi dengan filosofi Belum Bahada tadi, dengan filosofi Huma Betang tadi. Nah, ini yang kita jaga. Makanya kalau ditanya itu dampak positif, ya pasti positif dampaknya. Asalkan organisasi ini diarahkan betul-betul untuk membantu masyarakat lokal, masyarakat adat. Kita juga bukan hanya membantu masyarakat Dayak, bahkan non-Dayak pun kita bantu, dari teman-teman saudara kita yang Baja, yang Jawa kita bantu. Asalkan yang mereka perjuangkan ini benar, kita pasti bantu. Gitu. Jadi ini kan memang lagi rame juga sih memang. Karena ya Bung Wawan juga mungkin udah tahu kan. Ya. Yang tidak kita inginkan itu atau pengen kita hindari itu kan perpecahan di sesama orang Dayak. Betul. Gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan sikap dan sebagainya. Itu tadi salah satunya kan munculnya perbedaan-perbedaan itu semakin terlihat kuat dengan adanya Ormas ini tadi, karena si A misalnya di Ormas A, B di Ormas B, akhirnya terjadi benturan. Nah, mungkin imbauan atau ajakan Bung Wawan lah supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, terutama di Kalimantan Tengah lah. Izin Mas menanggapi hal ini, memang peran Diadi sangat kita butuhkan di sini, khususnya sebagai yang kita anggap sebagai induk daripada organisasi-organisasi adat ya. Dewan Adat Dayak ini kan harus menjadi pelopor dalam artian menciptakan forum ormas yang rukun di sini, sehingga pimpinan-pimpinan ormas yang ada di Kalteng ini kita duduk bersama. Jadi hal-hal ini kan
mengurangi tanda kutip tidak ada miss-nya di lapangan, tidak ada hal yang saling mencurigakan. Oh ini ormas ini ada ini niatnya ini. Jadi kita tak saling mencurigai. Ya, makanya hadirnya DAD ini juga merupakan suatu solusi juga untuk bagaimana meredam konflik-konflik sesama ormas ini, ormas Dayak khususnya. Makanya ini perlu, dan juga kita juga sering juga komunikasi kepada, khususnya kita Perpedayak juga sering komunikasi kepada teman-teman ormas yang lain, kita ngopi bareng. Dayak ini bagaimana ke depan, kita sering bercerita, bercanda, bergurau. Ini kan membuat hubungan emosional itu terjalin. Kalaupun nanti ada konflik di internal khususnya masing-masing anggota, karena kita pimpinan ormas sering kenal dekat, itu kan bisa kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, sehingga ya itu tadi tidak adanya miss dan kecurigaan, tidak adanya ego di situ. Hanya perlu ini. Oke, menarik. Soalnya kalau saya punya banyak pertanyaan lagi nih berkaitan dengan, tapi ya gimana ya, karena waktu kita juga terbatas gitu. Ya, siap. Tidak terasa juga memang sudah hampir 1 jam kita ngobrol kan. Tapi kalau ingin membahas soal ini tadi, rasanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin kita dialogkan sama-sama. Ya. Di penghujung dialog Kalteng Mahining ini, dari awal, dari persoalan politik, ekonomi, sampai kemasyarakatan ini tadi, saya ingin mendengar satu kalimat pamungkas lah, satu kalimat saktinya dari Bung Wawan tentang bagaimana peran milenial untuk menjaga ekonomi, untuk membangun ekonomi, untuk menjaga politik, untuk membangun politik yang beradab, berbudaya, sopan santun, termasuk tadi menjaga adat, menjaga masyarakat melalui misalnya seperti ormas dan sebagainya, organisasi kepemudaan dan sebagainya. Ini kan saya bilang tadi, tugas atau beban moral sebetulnya bagi generasi milenial dan Gen Z untuk menjaga itu semua. Nah, saya pengen silakan Bung Wawan menyampaikan ajakan, himbauan gitu. Teman-teman generasi muda khususnya di Kalimantan Tengah, untuk supaya Kalimantan Tengah lebih baik ke depan. Ya, baik, terima kasih Mas. Kalau dibilang kalimat pamungkas ini rumit juga sebenarnya. Saya juga tidak pandai juga berkata-kata. Yang pasti begini, Kalteng ini khususnya mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Baik itu filosofi kerukunan, belum bahadat, filosofi homa beta, dan lain-lain. Dan juga belum penyang hiji simpai panturung humpat tamburak, itu maknanya sangat luar biasa kalau kita mengimplementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di penghujung ini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan milenial, pemuda khususnya, mahasiswa. Saya sering mengatakan ini ketika saya di jalan, ketika berdemonstrasi. Dari dulu hingga sekarang, pemuda adalah pilar-pilar kebangkitan. Dari setiap kebangkitan, pemuda merupakan pengibar panji-panjinya. Dan bagian daripada itu semua adalah mahasiswa. Saya katakan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka. Nah, artinya apa? Hal-hal ini yang perlu kita sadari. Pemuda merupakan agen of control, agen perubahan. Makanya persiapkan diri bagaimana kita menuju Indonesia emas ya, di tahun 2045 yang
rencanakan, sehingga ini bukan hal yang mustahil. Indonesia khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah akan maju ke depan. Juga kita berdoa bagaimana program-program juga pemerintah yang sudah menetapkan IKN di Kalimantan agar berdampak positif juga untuk bangsa kita. Kita saling menjaga kerukunan umat agama, kerukunan umat di masyarakat. Ya, hiduplah dengan tenang. Saya sering menyampaikan ini, kalau pikiran hati kita itu sejuk, rezeki itu bertambah, Mas. Yakin saja. Dan saya itu punya banyak teman. Makanya kalau di jalan mau ke mana-mana itu nggak pernah yang namanya sakit, susah, apapun itu sangat mudah. Makanya itu kan kuncinya dari kita senyum, banyak teman, pikiran tenang, banyak hati teman, tenang. banyak rezeki. Ya, betul itu. Jadi begitu, Mas. Saya tidak mempunyai kalimat yang pemungkas, yang pasti itu pesan dari saya pribadi. Oke sahabat Kalteng Mining, demikian tadi perbincangan kita yang lumayan menarik dari apa yang disampaikan oleh Bung Wawan. Banyak hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama teman-teman generasi muda, bahwa banyak hal yang bisa diperoleh dengan cara yang positif, berorganisasi, bahkan mungkin konsentrasi kuliah. Siap. Kita tidak menyalahkan juga kan, Ya, mereka betul. yang karena pengen cepat kuliah juga tentu juga punya alasan. Ya, betul. Pengen cepat selesai, mungkin karena latar belakang pendidik, biaya dan segala macam. Supaya cepat selesai, biayanya juga kurang kan gitu. Izin, Mas, ada saya kelupaan tadi. Pernah ini menjadi mungkin waktu singkat juga ya kita sampaikan. Pernah itu menjadi bahan renungan kita bersama. Waktu itu saya bantah. Kalau berorganisasi itu membuat kita lambat lulus katanya. Lambat wisuda segala macam. Nggak ada guna segala macam. Saya buktikan, saya itu S1 berorganisasi itu lulusnya 3,5 tahun dengan IPK komlot. Nah, gitu. Dan saya itu S2 itu dengan IPK 4,00. Itu saya aktif organisasi. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Organisasi itu yang membuat itu kita lambat lulus kuliah, menghalangi kuliah dan lain-lain itu terbantahkan itu. Itu tergantung daripada manajemen kita itu sendiri. Makanya organisasi itu membuat kita bisa memanajemen, khususnya pribadi kita dulu. Satu, atur diri kita dulu, baru kita bisa mengatur orang lain. Nah, itu terakhir dari saya. Betul. Luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Penghujung atau bukan mungkin penutup yang luar biasa. Ini satu hal yang betul-betul bisa menjadi motivasi bagi teman-teman generasi muda, bahwa aktif di berbagai kegiatan, aktif di berbagai organisasi bukan menjadi penghalang. Siap. Tapi justru bisa menjadi pendorong. Ya, betul. Menjadi pemicu, menjadi motivasi. Tidak selamanya menjadi aktivis, lulus kuliah menjadi terhambat. Betul. Hal itu sudah dibuktikan oleh Bung Wawan, lulus kuliah dalam tempo 3,5 tahun dengan indeks prestasi kumulatif yang sangat memuaskan. Demikian juga dengan program pasca sarjananya diselesaikan dengan tepat waktu dan indeks prestasi yang juga sempurna. Baik sahabat Kalteng Mining, tak terasa waktu sudah sudah 1 jam kita berbincang-bincang pada hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan masukan yang positif, menjadi motivasi bagi kita semua. Apabila misalnya ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, saya memohon maaf
karena tentu dalam perbincangan seperti ini kita juga kadang-kadang bisa lepas Lepas. omongan Ya. dan segala macam. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya teman-teman sahabat Kalteng ini. Selamat beristirahat. Semoga di program-program Kalteng Healing berikutnya kita akan menghadirkan kembali narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah betul. Hmm. Siap.